Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya tujukan kepada Bapak, Ibu, guru di seluruh Indonesia. Bapak Ibu, mari kita bayangkan, apakah kita bisa mengubah bibit padi untuk berbuah menjadi jagung? Mari kita kaitkan dengan peserta didik kita. Bukankah setiap peserta didik itu memiliki bakat dan potensinya masing-masing? Apakah mungkin semua peserta didik itu pandai matematika? Apakah kemampuan peserta didik memahami materi yang kita ajarkan itu bisa menjadi tolak ukur kecerdasan peserta didik dalam semua bidang? Tentu tidak, Bapak Ibu. Karena apa? Setiap peserta didik punya bakat, punya ketertarikan, dan punya kemampuan masing-masing di bidang tertentu. Maka, ayo kita berbenah diri, kita perbaiki, dan kita sadar bahwa menjadikan peserta didik mahir dalam bidang yang kita ajar itu memang kewajiban kita. Tapi kita tidak bisa memaksakan seluruh peserta didik di kelas untuk mahir di bidang kita. Tanggung jawab kita hanya memfasilitasi, menuntun. Barangkali ada dari peserta didik yang kita ajar memiliki potensi ataupun bakat sesuai dengan mata pelajaran yang kita sampaikan. Atau bahkan lebih bagus lagi ketika kita mampu menemukan bakat-bakat terpendam peserta didik yang mungkin belum ditemukan dalam bidang-bidang yang lain. Disinilah maksud dari pendidikan, harus sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zamannya peserta didik. Pembelajaran dengan teknik yang terhadap digital, apakah itu mungkin diterapkan dalam dunia sekarang? Tentu saja mungkin. Hanya sudah pasti karena peserta didik di era sekarang adalah peserta didik di mana hidup dalam era globalisasi dan era digitalisasi. Maka jangan salahkan ketika kita melaksanakan pembelajaran sedangkan peserta didik tidak antusias untuk mengikutinya. Mari kita berefleksi diri. Sudahkah kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman? Sudahkah kita memfasilitasi murid untuk mengembangkan potensinya? Atau bahkan justru kita menekan peserta didik untuk mahir di bidang yang kita ajar saja. Ini yang saya pahami dari konsep merdeka belajar. Merdeka di sini mengandung 3 unsur, yaitu tidak diperintah. Yang kedua yaitu berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri otomatis itu harus membutuhkan motivasi intrinsik, kemudian kekuatan diri, bukan berdasarkan topangan dari suatu hal atau suatu pihak lain. Kemudian cakap dalam mengambil keputusan ataupun memiliki bekal penghidupan. Inilah yang harus kita lakukan dalam dunia pendidikan di peserta didik pada masa sekolah. Mari Bapak Ibu kita refleksikan, kita berbenah diri, semoga kita mampu mengadakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan murid, yang mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik, hingga pada akhirnya peserta didik kita menjadi generasi yang bermanfaat, berbudaya, dan unggul. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.